gitu. Atau gini di MA10-nya kan makin lama makin naik, ya kan? Nah, mana yang nyampe duluan aja? Kalau nyampenya MA10-nya tiba di 1.600 ya boleh kita coba di situ. Tapi kalau tembus ke bawah MA10, nah langsung cut loss, harus disiplin ya. Karena apa? Kita ngelihat kebiasaan. Jadi technical analysis itu adalah kita mencari pola dalam pergerakan sehari-hari gitu. Dalam kebiasaannya pergerakan si saham ini. Kalau si PNIN itu kemarin asik-asik naik pakai berlandaskan MA10, maka suatu hari kalau dijeblus ke bawah MA10, nah artinya dia udah enggak uptrend lagi gitu. Uptrendnya udah enggak sejalan lagi gitu. So that's why kadang-kadang kita juga perlu lihat Fibonacci sebagai landasannya, either itu FR50 atau FR61,8. Itu area buyback yang paling menarik gitu. Oke, Cita, ada pertanyaan lagi? Oke, ini banyak pertanyaannya. Mungkin kita jawab dulu deh pertanyaan di sini. Boleh. Tadi ada yang nanya sih, kalau saat Meta ini gratis apa bayar ya? Meta stock free atau berbayar? Meta stock. Beli charting softwarenya, kalau bisa yang origin, of course ya. Kalau di public event kayak gini, of course saya selalu bilang belilah software yang original. Tapi ya you know lah harganya mahal gitu. Berarti berbayar kan ya? Dan yang utamanya itu perlu langganan data live supaya datanya bisa live tiap hari update gitu. Malah kalau waktu jam trading tuh saya jalanin mesinnya ya, live streamingnya, dia candle-nya bisa naik turun, ikutin pergerakan harganya gitu, live. Dan bisa langsung diupdate tiap hari gitu. Nah itu langganan datanya. Nanti kalau mau tertarik sama Metastock model begini, japri aja. Nanti saya kasih kontak providernya yang punya license Metastock di Indonesia. Tapi kalau misal langganannya gimana? Misalnya yang lain familiar sama TradingView, sama aja kan ya? Kurang lebih sama aja dong. Mau pakai TradingView atau investing.com yang gratisan atau Ami Broker, terserah intinya ya. Basically kalau saya bisa ngajarin cara technical analysis klasik, Anda nggak perlu tools yang berbayar, yang aneh-aneh, maksudnya gitu loh. Yang karena Anda bisa baca sendiri gitu, bisa narik garis sendiri, bisa tinggal tempel-tempel aja itunya indicatorsnya gitu, dan bisa baca sendiri. Jadi kamu nggak perlu tuh langganan yang terlalu mahal puluhan juta sama suatu provider yang mana dia memang ibaratnya kayak nyetir mobil matic gitu ya, tinggal injek gas jalan, dan tools tersebut udah bisa ngasih tahu, ada remarks-nya gitu di kiri atas chart. Bapak Ibu tinggal buy atau sell, support sekian, resistance sekian. Nah, itu sebenarnya dapetinnya adalah dengan cara klasik seperti ini gitu. Jadi kemanapun kamu pergi, ke luar negeri atau kamu nggak bawa laptop gitu, kamu bisa tinggal cari warnet gitu, kamu buka lah itu TradingView atau investing.com yang gratisan, dan Bapak Ibu bisa tarik garis sendiri gitu. Karena tools Bapak Ibu ada di otak masing-masing, bukan di dalam laptop atau yang berbayar itu. Terus nih Ci ada pertanyaan, Cici narik support resist dari body candle ke body candle atau dari shadow ke shadow? Ini ada beberapa perdebatan, tapi saya pasti akan selalu bilang kita harus konsisten. Kalau kita naik dari high, harusnya ketemu sama high juga, ya kayak gini. Nih chart saya ulang. Kalau saya naik dari high, harusnya titik kedua high juga, harusnya jadinya kayak gini, gitu. Tapi ada kalanya yang shadow ini boleh dicukur, karena mereka namanya adalah, tadi ada yang nulis tuh Pinocchio bar. Yang shadownya tinggi-tinggi ini dianggapnya enggak aci, enggak
apa Gak valid, kurang valid nggak lah. valid. Ya, yang valid itu adalah harga closing. Ya, harga closing adalah yang paling valid. Ya kalau cuma dikasih shadow doang, artinya selama jam perdagangan dia emang sempat naik sampai 1.700, tapi tutupannya dibawa turun lagi ke 1145 gitu. Nah, tutupannya itu yang penting. Kalau cuma shadow doang itu artinya false breakout. Kenapa dikasih nama Pinocchio, Bar? Pinocchio itu kan suka bohong ya cerita. Dan kalau bohong hidungnya panjang, ya kan? Nah, ini dia. Ini adalah hidung Pinocchio gitu loh. Pada waktu jam trading kita kira dia tembus, ternyata tidak, karena pas closingnya dibawa balik lagi ke bawah gitu. Nah, shadow ini bisa dicukur. Cukurnya kayak gimana? Nah, kayak gini misalkan, nih kan cukur panjang, cukur nih dikit, cukur panjang. Nah, dengan begini tuh kelihatannya lebih masuk akal gitu. Dan ya harusnya konsisten. Once again saya tekankan, kalau kita pilih high harusnya temenannya sama high juga. Kalau kita pilih low harusnya sama low juga, alias shadow sama shadow. Tapi kadang shadow itu keterlaluan tingginya kayak gini atau kebanyakan gitu, kayak rumput-rumput, kayak kumis-kumis. Nah, itu boleh dicukur. Buat semasuk akal mungkin, dan kalau narik garis itu istilahnya nggak boleh nebas-nebas candle kayak gini. Nah, gini tuh, ini nggak pas nih penempatannya karena ini nebas-nebas candle, nggak enak ngelihatnya gitu. Nah, kalau kayak gini lebih enak. Ini yang ibaratnya kita kalau cukur poni ya rata dong, nggak ada yang panjang pendek. Nah, kalau kayak gini nih oke, fine. Gitu. Oke. Dan di sini benar juga, akhirnya terjadinya di sini ini benar tuh. Cuma lewat doang cuma lewat doang dikit, atau kalau kita mau betulin lagi nggak dibetulin sih, maksudnya ditambah, dirapiin. Nah, kalau ya dirapiin. Nah, kalau kita nggak sure dengan gimana caranya kita ngerapiin kumis itu, ya udah taruh aja beberapa garis gitu. Nah, berarti di sekitar 1.500 ini emang resisten buat si PNIN. Nih, berlaku kan di sini ya. Gitu. Oke, mungkin jelas. Ini pertanyaan berikutnya, lebih efektif mana pakai garis Fibo atau trendline untuk lihat support resist? Lebih efektif mana? Trendline. Oke. Yes. Cilisa pakai Bollinger dan Parabolic SAR juga nggak? Nggak, karena kalau di Bollinger aku jarang pakai. Nggak bisa punya keputusan yang definitif gitu. Kadang Bollinger itu bilang gini, kalau bisa tembus Bollinger atasnya maka itu saatnya sell. Tapi kadang suka nggak lanjut juga. Iya, Gitu. sering. Jadi aku nggak bisa punya keputusan yang mantep gitu kalau pakai Bollinger, so nggak deh gitu. Aku pakai garis aja, MA, dan lihat pattern Fibonacci. Kalau gua udah kepusingan dari garis nggak bisa, dari pattern nggak bisa, ya udahlah pakai Fibonacci. Ci mau tahu, misalnya komoditi naik terus kita antri, biasanya kan harga udah naik tuh belinya tuh kayak gimana ya? Apa pakai technical juga? Misalnya gini, kita lihat nikel tuh naik 5% nih contoh ya. Terus kita kan mau beli antara Antam sama Inco. Oh, ternyata ujung-ujung kita mengambil keputusan kita beli Inco. Nah, biasanya dari harga closing itu kan suka gap up nih, Ci. Kalau kayak gitu Cilisa suka bantu pakai tactical dulu nggak? Jadi saya maksimum beli di berapa atau antri di berapa? Ada. Oh, oke. Jadi gap up. Kalau gap up, nikel kan lagi jatuh sekarang ya. Kalau misalkan nikelnya tiba-tiba naik dan gue tertarik either itu Antam atau Inco, kadang Inco emang suka gap up. Nah, dan saya memberikan toleransi. Kalau saya nggak bisa dapat harga closing kemarin, semahal-mahalnya boleh beli 1,5% lebih mahal daripada harga closing kemarin. Jadi max 1,5%. Max saya 1,5% lebih mahal daripada harga closing kemarin. Ya tergantung Bapak Ibu juga, cuman jangan naik 5% dikejar gitu loh. Oke, terus atau atau saya kasih lihat chartnya aja deh. Kita pakai latihan praktek beneran ya. Inco. Tuh. Inco-nya bentuk pattern apa nih Bapak Ibu yang warna biru? Ada yang tahu?
Inco lagi bentuk pattern apa yang warna biru? Flag katanya, ascending triangle. Triangle, ya. Not really ascending. Ini sebenarnya Symmetrical. sama sisi. Symmetrical triangle. Ya, ini adalah symmetrical triangle dan Inco cukup deg-degan. Inco ini di ujung tanduk sekarang ini ya, karena kalau dari support lower triangle-nya ini persis banget 6.500 kemarin closingnya. Tapi masih ada satu toleransi lagi dari MA50 di sekitar 64,5. Aku rasa kita harus bikin disiplin, bikin reminder untuk besok Senin. Kalau misalkan Inco-nya tembus ke bawah 6.450, apalagi closingnya di bawah low kemarin 6.300, kayaknya mendingan avoid dulu, karena instead of ini kita berharap tembusnya ke atas, ini kan dari tinggi triangle. Nah, malah saya harus taruh ini di bawah. Inco jadi ke bawah. Ya, Inco jadi ke bawah. Targetnya 5.000, angka bulat. No wonder sih kalau dia stop di situ. Dan memang setara dengan level previous low bulan Juli kemarin, antara 5.000 sampai 4740. Tapi apakah Inco akan sampai ke 5.000 kan belum tentu juga. Siapa tahu besok nih Senin bisa naik lagi ke atas ya. Dan Dan untuk supaya aman, Inco harus bisa naik ke atas 6725, karena itu berarti akan surpassing semua MA-nya. MA10, 20, 50 dia tembus ke atas, udah gua nggak mau 6 lagi di bawah gitu. Mau naik ke atas 6725 baru lebih sehat. Tapi itu syarat pertama buat masuk. Kalau sekarang sih agak spekulatif. Kemudian kedua, average up-nya di mana? Nah, titik average up juga bisa cerita buat jadi panduan kita masuk ya. Jadi yang ngelihat Inco saat ini mungkin ada yang bete. Ya ini masih sideways aja, ntar dia kalau ngekok cuma sekitar situ doang, 7.000 kagak tembus, mati duit gue di situ istilahnya ya kan. Belum tentu breakout. Nanti aja kalau si Inco udah bisa tembus 6850, 6.900, 7.000 baru kita beli. Nah, berarti itu adalah titik average up kalian gitu. Bisa yang udah punya sekarang, yang berani nih, yang berani uji nyali beli Inco sekarang, belinya dikit dulu seperti tadi saya ajarkan, maksimal 30%. Nah, average up-nya kalau sudah di atas 7.100 ya. Ini kemarin titik high-nya berapa? 7125 ya. Average up-nya bertahap lah, dari 7.000 sampai 7125. Kalau udah tembus ya oke gitu buat Inco-nya. Inco akan bisa ke angka 8.000 sampai 8.200. Cuman masalahnya ini agak deg-degan. Besok Inco-nya bertahan gak ya? Gitu. Ya, Inco sih kemarin turun karena resultnya aja. Tapi kadang-kadang Inco ini susah karena dia kan saham komoditi. Jadi begitu nikelnya berbalik naik, dia juga naik gitu. Kadang-kadang kesulitannya di sana gitu. Pas kita udah misalnya kita jaga trailing stop atau stop loss, tiba-tiba nikelnya lompat. Nah, itu menjadi ya keunikan sendiri lah untuk saham-saham komoditi kayak gini. Terus sini ada yang nanya, mungkin kita langsung ke saham aja ya, kita masih punya waktu sekitar atau mau sesuai janji kan tadi mau kita lihat regional. Ya, kita lihat Dow Jones. Ya, kita lihat Dow Jones. Abis itu mungkin kita lihat harga gold kali ya, Ci. Ini kayak gold ini sangat relate banget sama perkembangan ekonomi. Nah, ini Dow Jones-nya aku pakai investing.com aja Bapak Ibu. Enak kok, nggak bayar ya. Nah, kemarin waktu kita waktu kita seminar sama Cirita, itu mungkin Dow Jones-nya sekitar 30 ribuan ya. Aku bilang secara jangka panjang memang dia trennya turun kayak gini. Nah, ini yang warna-warni Fibonacci saya hapus dulu deh biar nggak bingung.
Oke, secara jangka panjang memang dia trennya turun. Tapi ketika di sekitar angka 28.700, 288 ini ada support dari lower channel. Nah, that's why si Dow Jones-nya ini rebound di situ dan kemudian dia bikin pola reversal, bullish reversal. Ini namanya apa? Ini pola bullish reversal si Dow Jones. Ada yang tahu? Pola apa ini si Dow Jones? Double bottom katanya. Ya, oke, double bottom, pintar ya. Double bottom ketika dia tembus neckline 30.300 ngejos lah si Dow Jones itu menuju 32.000. Nah,